Paula itu harus lebih menerima. Secara internal, Baim Wong itu suka meledak-ledak. Sosok selingkuh Paula istri Baim ada di story terakhirnya. DS. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini kita akan ngomongin gosip-gosip ya, karena kita masih menunggu update yang berarti dari kasus Vina ya. Oke, jadi hari ini gosipnya tentang Baim Wong dan perselingkuhan ya, dimana Baim Wong ini terhianati hatinya gara-gara diselingkuhi oleh istrinya dengan teman dekatnya. Teman dekatnya yang kabarnya artis juga nih guys. Inisialnya yang diduga ya, ini diduga ya, itu adalah si DS alias Dimas Seto. Nah, itu adalah di pencarian di TikTok. Kalau kalian lihat tuh diduga. Nah, jadi sampai sekarang Instagramnya itu diserang habis-habisan. Bahkan Paula itu sampai sekarang masih update ya, masih update memberikan story di Instagramnya. Nah, ternyata di balik story-nya itu ada juga petunjuk-petunjuk tentang perceraian ini, guys. Nah, jadi kita akan membahas aja, guys. Let's go. Jadi kisah Baim yang ribet ini akan kita persingkat, yang bikin netizen bingung. Nah, yang pertama adalah Baim itu diselingkuhi dan dihianati oleh teman baiknya sendiri. Yang diduga adalah DS alias Dimas Seto. Nah, siapakah Dimas Seto ini? Bagi kalian Gen-Z yang nggak tahu, Dimas Seto ini adalah seorang aktor dulunya. Awalnya tampan, sinetron yang paling Let's Go suka dari Dimas Seto ini adalah ABG ya. Jadi dia di ABG itu kakaknya Mas Hayu Anastasia gitu. Ih, sinetron banget Let's Go, tahu ketahuan umurnya. Jadi ya, dia seorang aktor di zaman dulu yang sekarang sudah hijrah, lebih ke keagamaan, dan istrinya itu juga salah satu artis favorit Let's Go di zaman dulu ya, yaitu Dhini Aminarti, si cantik Dhini Aminarti. Nah, jadi Dimas Seto ini diduga adalah diduga adalah teman dekat Baim yang mempunyai hubungan spesial dengan Paula. Paula siapa namanya? Paula Van Houten namanya? Paula Verhoeven, Verhoeven ya, Van Houten sama Charlie ya. Itu dia guys. Dan bahkan saking banyaknya dugaan ini di pencarian TikTok gitu, Instagramnya dari Dimas Seto ini beserta Dhini Aminarti ini diserang netizen abis-abisan. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Dimas Seto itu udah mulai rame. Nah, ada yang bilang kirain udah ada yang sampai sini. Ada yang bilang kalau sekelas Dimas aja selingkuh, lantas lelaki seperti apa di dunia ini yang dikatakan tulus mencintai istri, wis. Langsung dijudge loh. Belum tahu bener atau enggak, langsung dijudge gitu. Ada yang bilang kok kurang percaya sama gosip ini, tapi inisialnya sih menjurus ke sini gitu. Semoga nggak bener gitu. Ada yang juga bilang palingan gosip aja, Baimnya yang playing victim. Ada yang orang-orang kurang percaya sama Baim karena takutnya ini prank ya guys. Karena dari zaman dulu kan Baim itu udah pernah ngeprank polisi guys. Kalau kalian ingat ya, dia pernah ngeprank polisi gitu. Terus dia juga prank jadi gembel gitu. Jadi takutnya kan prank cerai gitu. Ya karena banyak juga yang netizen nggak percaya ya, karena jangan nih terkena jebakan marketing prank Baim nih gitu. Takutnya kan gitu. Jadi itu dia satu poin di poin pertama tentang perselingkuhan yang diduga adalah Dimas Seto. Terus yang kedua adalah rumor Baim pelit gitu. Rumor Baim pelit ini karena ingin terlihat seperti Raffi Ahmad ya. Dan katanya dia juga segitu sukanya sama Mbak Gigi, Nagita Slavina. Kan selalu membanding-bandingkan Paula dengan Nagita gitu. Kayaknya nggak cuma Baim sih ya. Kalau suka sama Gigi ya, kayaknya sih seluruh lelaki di Indonesia ini kayaknya memang terkesima sama Gigi ya gitu. Namun kita sadar diri kita bukan Raffi Ahmad. Kita bukan Raffi Ahmad yang setajir itu, yang bisa menghandle Gigi sebagus itu gitu. Bisa dibilang dikhianati. Oh, bisa dibilang dikhianati. Dua orang terdekat saya. Dua orang terdekat? Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sejak itu hari pertama saya itu sudah memaafkan. Saya mengetahui ada telepon. Ada telepon guys. Diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Nah ini anehnya guys. Soalnya di sini Baim bilang ada telepon dari laki-laki. Namun nama laki-laki itu diganti sama pihak wanita. Oh berarti selingkuhannya ini diganti sama Paula dengan nama laki-laki. Lah itu apa ya? Itu apanya yang selingkuh? Dia kan laki-laki. Terus diganti sama nama Paula, diganti laki-laki. Ya kan, apanya yang aneh? Nggak aneh kan? Kenapa Baim marah? Kecuali dia ini laki-laki, sama Paula diganti namanya ke nama perempuan. Nah, itu baru menandakan selingkuh. Tapi kalau Baim Wong bilang dia ini ada telepon dari laki-laki, itu diganti namanya sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Berarti kan emang laki-laki. Laki-laki yang nelpon gitu loh. Nah, ini Lex nggak ngerti ya. Apa dia salah ngomong apa gimana nih? Nah,
Kalau masalah pelit katanya. Saya menafkahi keluarga dia. Wow. Tabungan itu adik saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih. Orang tua tiap bulan dikasih duit. Orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Masuk perusahaan duitnya. Paula itu punya dia. Saya nggak ambil ya. Maaf banget. Harta bunuh diri itu harta bunuh diri guys. Sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan buat apa membicarakan harta bunuh diri. Kita belum cerai. Dari asisten pribadinya dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Nah guys, jadi bahkan sebelum cerai dia udah ngomongin harta gono gini ya. Mungkin nggak cuman Baim, tapi pihak Paula juga sudah siap tekadnya untuk berpisah dari Baim ya gitu. Kalau masalah pelit sih, kabarnya si Baim itu nggak pelit orangnya ya. Mungkin medit gitu. Kayak nggak pelit ya. Baim nggak mungkin pelit lah gitu. Orang kontennya bagi-bagi duit. Nah, tapi yang anehnya adalah story dari terakhir Paula ya. Jadi Paula ini masih membuat story di Instagram, tapi story ini itu menandakan bahwa ini bukan tentang perselingkuhan, guys. Nah, jadi story-nya Paula bahkan sampai ada sampai sekarang itu masih ada. Terakhir dia upload beberapa jam lalu, ini salah satu story-nya. Kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang hadapin, amalkan ayat 10. Was. Menurut Anda apa? Oh, pos anaknya gitu ya. Kalau ini apa? Bahkan di anaknya bilang sayanglah pada kedua orang tuamu gitu. Terus tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Jadi di sini kita bisa nangkep bahwa Paula itu tidak akan menjelaskan apapun tentang Baim ini ya, karena kalau dia menjelaskan dia ngerasa percuma gitu. Terus di sini juga ada tentang anaknya ya gitu, anaknya dari mereka berdua. Bahkan dia masih ngespil Cipung, bisa tahu. Oh, Cipung tuh buat ini ya, buat apa namanya? Hijab ya. Itu dia masih ngespil, masih jualan lah. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kesantaian ya, kesantaian Paula. Seakan-akan Paula tuh sudah tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Jadi, aku udah tahu nih kayaknya Baim Wong akan melakukan hal ini itu gitu. Jadi itu sekarang aku beraktivitas seperti biasa, masih endorsement seperti biasa, ngupdate story pun masih seperti biasa dia Paula ya. Nah, jadi di sini dia dari Let's Go Tangkap dia menjelaskan dia tuh dijahatin dan dia nggak mau ngadepin sendiri. Dia mau dihadapin kejahatannya ini sama Allah atau sama dirinya. Mau ngebalesnya gimana? Dari Allah. Oh, jadi dia doa aja, terus dia buat status nggak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Dari sini kita bisa fix ya, dia nggak akan koar-koar mengklarifikasi omongannya Baim. Nah, ini juga udah diprediksi sama Harguma ya. Yang keempat ini adalah Harguma yang sudah memprediksi ini perceraian dari Baim dan juga Paula. Nah, Paula itu harus lebih menerima buset backsoundnya, sifat karakter tabiat dari suami dari Baim. Terus lebih tenang lagi. Karena saya melihat juga kenapa saya bilang harus lebih sabar, karena Baim ini yang temperamen secara internal, Baim itu suka meledak-ledak, suka tidak terkontrol. Saya juga melihat tidak ada pihak ketiga, tidak ada sosok pria idaman lain ataupun wanita idaman lain. Cuman ada miskomunikasi, permasalahan komunikasi yang harus lebih diperbaiki, saling mengerti, saling memahami tentang karakter tabiat masing-masing. Buset, backsoundnya besar banget. Jadi di sini Harguma juga pernah menerawang ya si Paula sama Baim ini. Dia bilang kalau dari Paula sama Baim harusnya Paula lebih sabar ya, karena Baim ini temperamen gitu. Dia adalah orang yang meledak-ledak. Walaupun di masyarakat luar sana, masyarakat tuh nggak tahu Baim tuh orangnya meledak-ledak banget nih. Gitu. Tapi Paula harusnya lebih, kalau mau rumah tangga ini awet, harus lebih sabar ya gitu. Mirip Raffi Nagita. Terus habis itu kalau ada orang ketiga, dia bilang nggak ada. Orang ketiga nggak ada dari Harguma ya. Jadi ini adalah masalah miskomunikasi aja. Jadi itu mungkin pas ditelepon nama cowok miskomunikasi ya. Baim kira ini teman dekatnya mau deketin Paula gitu. Mungkin teman dekatnya ngajak ngonten apa gimana. Nah, ini kita nggak tahu juga ya gitu.
Soalnya terakhir juga Baim pun bersama Nikita Mirzani udah confirm dia mau cerai gitu guys. Oh di sini di video ini ya Nikpir udah tahu Baim tuh bakal jadi duda gitu. Maksudnya kan berarti di dalam rumah tangganya udah nggak harmonis Baim sama Paula. Nah kita nggak tahu yang mana yang benar ya. Apakah Paula selingkuh atau enggak. Nah kalau menurut Let's Go tindakan Baim ini harusnya tidak seperti ini ya. Karena dia kan berteman sama Raffi Ahmad itu. Kenapa nggak curhat sama si JJ sama si Syahnas aja sih? JJ sama Syahnas itu bisa loh mempertahankan rumah tangganya yo. Walaupun kan yang selingkuh si cewek juga kan gitu. Harusnya konsultasi ke JJ ya. JJ gitu. Kemarin waktu sana selingkuh itu gimana JJ? Apalagi di chatannya Syahnas kan. Syahnas itu bilang mau bersama selamanya dengan Randy gitu. Sayang papa selamanya gitu ya kalau nggak salah di chatan di Gojeknya ya gitu. Harusnya kan dia bisa konsultasi lah gitu dengan JJ dan Syahnas ya. Apalagi sekarang mereka udah baikan, Syahnas kayaknya udah berhijab ya gitu. Tindakan Baim ini adalah tindakan besar untuk memberitahu ke media bahwa dia cerai dan alasan cerainya adalah karena perselingkuhan yang diduga perselingkuhan dengan teman dekatnya sendiri gitu. Kalau dari Paula bahkan Paula tidak menunjukkan hal-hal ingin klarifikasi ya. Baim tuh sampai nangis mungkin lebih sakit hatinya duit ya gitu. Karena lelaki itu ya kalau udah dibilang pelit ya, wah harga dirinya sakit hati banget bro. Kalau Let's Go dibilang pelit gitu ya itu sama cewek ya gitu. Let's Go sih bukan pelit, Let's Go cuma miskin doang. Kamu tuh pelit banget sih gitu. Sayang, aku tuh gak pelit, aku tuh cuma miskin sayang gitu. Aku tuh gak kaya gitu. Kalau Baim kan kaya ya gitu. Kalau dibilang pelit sakit hati sampai nangis mungkin gitu. Kalau Let's Go nangis itu bukan karena pelit, karena miskin. Let's Go itu bukan OKB, orang kaya baru. Let's Go tuh OML gitu, orang miskin lama. OKB kan orang kaya baru. Let's Go mah orang miskin lama. Nah, itu deh guys. Gimana menurut kalian tentang kasus Baim dan Paula yang kita singkat ini? Sambil nunggu berita-berita yang hot lainnya, kita sekali-sekali refreshing ini ya, berita gosip gitu. Jadi kalau kalian dengerin statementnya Baim kan tuh lama banget tuh, 15 menit, bisa nontonin Let's Go. Kalian bisa tahu kan siapa yang diduga selingkuhannya adalah Dimas Setu. Paula apakah selingkuh? Nah, ada story-nya. Nah, di Let's Go lengkap. Makasih banyak ya teman-teman yang udah nonton, meluangkan waktunya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.